Nama saya Simon Teguh Ozo Tajibua. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga menyelesaikan soal dari materi metode simplex. Nah, metode simplex adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan model linear dengan banyak variabel dan kendala untuk menemukan solusi optimal atau maksimum atau minimum. Nah, metode ini bekerja secara iteratif dengan mengubah model matematika menjadi tabel atau tabel simplex dan melakukan operasi baris hingga solusi optimal tercapai. Baik, kita akan masuk pada soal metode simplex, yaitu meminimasi J sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Nah, kendalanya yang pertama yaitu x1 dikurang x2 ditambah x3 atau kurang. Kendala pertama yaitu x1 dikurang 2x2 ditambah x3 atau kurang. Kendala pertama yaitu x1 dikurang 2x ditambah x3 lebih kecil atau sama dengan 11. Kendala kedua yaitu min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar atau sama dengan 3. Kendala yang ketiga yaitu 2x1 dikurang x3 sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya kita mengubah ke fungsi kendala ke bentuk persamaan. Kendala pertama yaitu x1 dikurang 2x2 ditambah x3 ditambah x1 sama dengan 11. Kendala kedua yaitu min 4 x1 ditambah x2 ditambah 2x3 dikurang s2 ditambah r1 sama dengan 3. Kendala yang ketiga yaitu min 2 x1 ditambah x3 ditambah r2 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita memberikan variabel artifikal pada kendala kedua dan ketiga, di mana x1 sama dengan 3 ditambah 4 x1 dikurang x2 dikurang 2 x3 sama dengan ditambah x2, di mana r2 sama dengan 1 ditambah x1 dikurang x3. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan baris J, di mana J min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 0x s1 ditambah 0s2 ditambah mr1 ditambah mr2. J sama dengan negatif 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah m dalam kurung 3 ditambah 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah x2 ditambah m dalam kurung 1 ditambah 2x1 dikurang x3, di mana Z sama dengan 3 negatif 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 3m ditambah 4mx1 dikurang mx2 dikurang 2mx3 ditambah ms2 ditambah m ditambah 2 mx1 dikurang mx3. J sama dengan negatif 3 ditambah 6 mx1 ditambah 1 dikurang mx2 ditambah 1 dikurang mx3 ditambah ms2 ditambah 4m. Jadi hasilnya J ditambah 3 dikurang 6mx1 dikurang 1 ditambah mx2 dikurang 1 ditambah mx3 dikurang ms2 sama dengan 4. Jadi semua nilai ini dicantumkan pada tabel. Menemukan variabel simplex awal, maka kita akan mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Yang pertama yaitu kolom kunci, di mana kolom kunci adalah koefisien di baris J yang paling positif.
Nah, baris kanan yang paling positif yaitu min 1 ditambah 3M. Sehingga baris kunci adalah baris 3. Sehingga kolom kunci adalah X3. Baik, yang kedua yaitu baris kunci. Nah, sebelum mencari baris kunci, maka kita harus mencari nilai indeks. Yang dimana nilai indeks adalah nilai kanan dibagi dengan angka kolom kunci. Nilainya adalah 11. Maka dari itu dibagi 1 sama dengan 11. Dan begitu seterusnya. Setelah itu kita mencari baris kunci. Yang dimana baris kunci adalah nilai indeks yang paling terendah dan positif. Dan kita cari baris kuncinya yaitu 1. Jadi baris kunci terletak di baris C. Setelah itu kita mencari angka kunci, di mana kan kunci adalah perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, di mana X3 sama dengan baris C. Jadi angka kunci terletak di nomor 1. Nah, setelah kita menemukan kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci, maka kita harus mencari yaitu baris baru kunci dan baris baru lainnya. Jadi langkah pertama yaitu baris baru kunci sama dengan baris lama kunci dibagi angka kunci. Jadi min 2 dibagi 1, sehingga min 2 dibagi 1 sama dengan min 2, 1 dibagi 0 sama dengan 0, 1 dibagi 1 sama dengan 1, dan begitu seterusnya. Jadi selanjutnya baris baru lainnya sama dengan baris lama diangkat pada kolom kunci kali baris baru kunci. Jadi saya memilih baris B, di mana min 4 dibagi sama dengan min 2. Jadi saya memilih baris D, di mana min 4 dikurang dalam kurung 2 sama dengan min 2. Dan min 4 dibagi min 4. Jadi saya memilih baris D, yaitu min 4 dikurang dalam kurung 2 sama dengan negatif 2. Dan jadi saya memilih baris D, di mana min 4 dalam kurung dikurang 2. Jadi saya memilih baris B, di mana min 4 dikurang dalam kurung 2 dan dikali min 2 sama dengan 0. Setelah kita mencari baris baru kunci dan baris baru lainnya, maka kita akan melihat apakah optimal. Nah, syarat optimalisasi meminimalisasi adalah seluruh koefisien Z atau mana? Jadi syarat optimalisasi minimalisasi adalah seluruh koefisien Z atau kurang dari lebih kecil atau sama dengan 0. 3. Udah sih. 3. Nah, setelah kita melihat baris Z dari X1 sampai R2, X1 dan X2 tidak optimal. Maka dari itu kita mencari kolom kunci, nilai indeks, baris kunci, dan angka kunci. Baik, yang pertama yaitu kita mencari kolom kunci, yaitu koefisien di baris Z yang paling positif. Apa tadi? Ya. Di sini kita melihat baris D. Di sini kita melihat baris Z yang paling positif adalah X2 min 1 ditambah M. Jadi kolom kunci adalah X2. Nah, seterusnya kita mencari baris kunci. Nah, sebelum itu kita harus mencari nilai indeks, yang dimana nilai kanan dibagi kolom kunci. Nah, di sini ada nilai kanan yang dimana 10 dibagi min 2 sama dengan min 5, 1 dibagi 1 sama dengan 1, dan yang ketiga adalah tidak terdefinisi. Nah, seterusnya mencari baris kunci, di mana nilai indeks yang paling terendah dan positif. Nah, yang paling terendah dan positif yaitu 1 yang terletak pada baris B. Jadi baris kunci adalah baris B. Ya. Nah, seterusnya yaitu angka kunci. Nah, artinya perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Jadi perpotongannya terjadi di X2 baris B di angka 1. Jadi angka kunci adalah 1. Nah, selanjutnya
kita mencari baris baru kunci dan baris baru lainnya. Sebelum itu kita harus mencari baris baru kunci, yaitu baris lama dikurang angka kunci. Baris lama dibagi angka kunci. Nah, baris lamanya yaitu B, di mana 0 dibagi 1 sama dengan 0. 1 dibagi 0 sama dengan bagaimana? 1 dibagi 1 sama dengan 0. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Dan begitu seterusnya. Seterusnya kita mencari baris baru lainnya, yaitu baris lama dikurang angka pada kolom kunci dikali baru kunci. Nah, 3 dikurang dalam kurung min 2 dikali 0 sama dengan 3. Setelah menemukan baris baru dan baris baru lainnya, di mana tabel sebelumnya yang tidak optimal adalah kolom X1 dan X2. Nah, di dalam tabel ini yang tidak optimasi yaitu X1. Nah, untuk itu syarat optimalisasi minimasi adalah semua koefisien di baris Z lebih kecil atau sama dengan 0, di mana kita mencari kolom kunci, nilai indeks, baris kunci, dan angka kunci. Mana kolom kunci? Kita mencari kolom kunci, di mana koefisien di baris Z yang paling positif. Nah, di sini yang paling positif yaitu di kolom X1 di baris Z, yaitu 1. Jadi kolom kunci adalah X1. Nah, seterusnya mencari baris kunci. Nah, sebelum mencari baris kunci, kita mencari nilai indeks, yang dimana nilai kanan dibagi dengan angka kolom kunci. Nah, nilai kanan ada 12 dibagi 3 sama dengan 4, dan begitu seterusnya. Nah, seterusnya yaitu baris kunci, yaitu nilai indeks yang paling terendah dan positif. Nah, di sini yang paling terendah yang positif yaitu 4. Nah, baris berada di baris 4. Jadi baris kunci adalah 4 dan di baris A. Terusnya yaitu angka kunci, yaitu perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, di mana X1 perpotongan dengan baris A. Jadi angka kuncinya yaitu 3. Nah, setelah itu kita mencari baris baru kunci, di mana baris lama kunci dibagi dengan kunci. Nah, baris lama terletak di baris A, di mana 3 dibagi sama dengan 1. 0 dibagi 3 sama dengan 0, 0 dibagi 0 sama dengan 0, dan begitu seterusnya. Itu kita mencari baris baru lainnya, yaitu baris lama dikurang angka pada kolom kunci dikali baris baru kunci. Baris baru lainnya yaitu terletak pada baris D, di mana 0 dikurang dalam kurung 0 dikali 1 sama dengan 0, dan begitu seterusnya. Setelah itu kita melihat apakah baris Z sudah optimal atau belum. Di mana nilai Z sudah optimal. Di mana nilai Z sudah optimal, maka kita mensubstitusikannya ke nilai fungsi tujuan. Z sama dengan min 3 kali X1 ditambah X2 ditambah X3, maka hasilnya Z sama dengan min 3 dalam kurung 4 ditambah 1 ditambah 9. Hasilnya min 12 ditambah 10. Jadi min 2. Jadi kesimpulannya, nilai minimum fungsi tujuan Z adalah min 2. Demikian video yang bisa saya jelaskan mengenai tabel simplex. Metode simplex. Terima kasih.